Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiyanani Hayatal Munah dengan nomor induk mahasiswa 202131067. Saya dari kelas Hukum Pidana Islam 3B. Di sini saya akan memaparkan penjelasan saya mengenai jawaban ulangan akhir semester Ilmu Falak. Di sini kita akan menentukan kapan awal Ramadan 1443 Hijriah. Pertama-tama kita akan mencari kapan dan pukul berapa ijtima terjadi. Yang kedua, menentukan waktu matahari terbenam. Dan yang ketiga, berapa ketinggian hilal saat itu. Yang keempat, pada bertepatan pada tanggal berapa Masehi awal bulan Ramadan 1443 Hijriah menurut pemerintah dan ormas di Indonesia. Dapat dilihat di bawah ini ada data-data yang akan kita gunakan untuk mencari awal Ramadan 1443 Hijriah. Pertama, kita akan menentukan ijtima awal Ramadan 1443 Hijriah. Dapat diketahui data yang akan kita gunakan untuk mencari ijtima yaitu FIB, yaitu Fraction Illumination atau fase bulan, yaitu luasnya piringan bulan yang menerima sinar matahari yang menghadap ke bumi. Terkecil terjadi pada tanggal 1 April 2022 Masehi pukul 7 GMT. Yang kedua, kita akan menggunakan Ecliptic Length Matahari atau ELM. ELM ini adalah jarak matahari dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Di sini ELM ada dua, yaitu pada pukul 7 dan pukul 8. Yang keempat, kita akan menggunakan Apparent Longitude Bulan atau ALB. ALB adalah jarak dari titik Aries sampai titik perpotongan antara lingkaran ekliptika yang melewati bulan dengan lingkaran ekliptika diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Di sini ALB ada dua, yaitu pada pukul 7 dan 8. Langkah pertama yang kita ambil yaitu adalah menentukan sabak bulan per jam, yaitu SB. Rumusnya adalah ALB pada pukul 7 dan ALB pada pukul 8 dikurangkan, dan hasilnya ini adalah mutlak. Langkah kedua kita akan menentukan sabak matahari per jam atau SM. Caranya sama dengan langkah pertama, yaitu ELM pada pukul 7 dan ELM pada pukul 8 kita kurangkan dan ketemu sabak matahari, dan ini juga hasilnya mutlak, negatif maupun positif hasilnya tetap sama. Yang ketiga yaitu menentukan jarak matahari dan bulan atau MB. Rumusnya yaitu ELM pada pukul 7 GMT dikurang ALB pada pukul 7 GMT, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Yang langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, menentukan sabak bulan muadal atau SMB dengan rumus sabak bulan dikurangi sabak matahari, yaitu 0 derajat 32 menit 42 detik dikurangi 0 derajat 2 menit 28 detik, dan ketemu hasilnya 0 derajat 30 menit 14 detik. Langkah kelima yaitu menentukan titik ijtima atau TI dengan rumus MB dibagi SBM. MB yaitu jarak matahari dan bulan kita bagi dengan SBM, sabak bulan muadal, yaitu 0 derajat 16 menit 32 detik dibagi 0 derajat 30 menit 14 detik dan ketemu hasilnya 0 derajat 32 menit 48,69 detik. Yang selanjutnya langkah ke-6 yaitu menentukan ijtima dengan rumus waktu FIB terkecil ditambah TI. TI tadi itu titik ijtima, yaitu pada 07 derajat 00 menit 00 detik ditambah dengan 0 derajat 32 menit 48,69 detik, dan dapatkan hasil 07 derajat 32 menit 48,69 detik. Yang ketujuh yaitu kita akan mencari koreksi WIB dengan cara ijtima ditambah 07 derajat 00 menit 00 detik, yaitu sebagai berikut hasilnya. Jadi dari kesimpulan pada nomor 1 ini, ijtima awal bulan Ramadan 1443 Hijriah yaitu jatuh pada tanggal 2 April 2022 Masehi pada pukul 14 derajat 32 menit 48,69 detik
atau ini dalam waktu WIB. Jadi kalau misal hasil dari koreksi WIB ini angkanya melebihi dari 24 derajat, yaitu akan dikurangi sehari atau dikurangi dengan 24 derajat dan akan masuk ke hari setelahnya. Yang kedua kita akan menentukan matahari terbenam. Diketahui data-data di bawah tersebut adalah data-data yang akan kita gunakan untuk mencari matahari terbenam, yaitu ada lintang tempat, bujur daerah, perata waktu, deklinasi matahari, dan tinggi matahari. Langkah pertama yang kita akan lakukan yaitu menemukan sudut waktu matahari dengan rumus cos sudut waktu matahari, yaitu min tan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari ditambah sin tinggi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari. Kemudian angka-angka di atas, data-data di atas kita masukkan ke dalam rumus cos sudut waktu matahari dan ketemu hasilnya yaitu 90 derajat 18 menit 40,53 detik. Kemudian angka kedua kita akan menemukan median pas atau MP dengan rumus 12 min E. 12 kurangi E yaitu adalah perata waktu. 12 dikurang min 0 derajat 3 menit 33 detik dan hasilnya yaitu 12 derajat 3 menit 33 detik. Kemudian angka ketiga kita akan menentukan koreksi waktu daerah atau interpolasi, yaitu dengan rumus bujur tempat dikurangi bujur daerah dibagi 15, yaitu 110 derajat 62 menit, ini tadi kurang, min 105 derajat dibagi 15 dan ketemu hasilnya 0 derajat 24 menit 8 detik. Kemudian angka keempat kita akan menentukan waktu matahari terbenam. Nah, rumusnya yaitu MP min interpolasi plus sudut waktu matahari dibagi 15. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus ini dan ketemu hasilnya 17 derajat 40 menit 40 detik atau 17.40.40 waktu Indonesia Barat. Dapat kita ambil kesimpulan dari nomor 2 ini, yaitu sudut waktu matahari saat terbenam pada tanggal 2 April 2022 Masehi yaitu sebesar 90 derajat 18 menit 40,53 detik. Yang kedua, waktu matahari terbenam pada tanggal 2 April 2022 Masehi pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga yaitu Ijtima awal Ramadan 1443 Hijriah terjadi pada tanggal 2 April 2022 Masehi pada pukul 14.32.48,69 waktu Indonesia Barat dan ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Karena kenapa? Karena hasil besar hasil ijtima tidak ijtima terjadi sebelum matahari terbenam. Karena kenapa? Karena hasil ijtima lebih kecil daripada hasil waktu matahari terbenam, yaitu ini. Ijtima lebih kecil daripada waktu matahari tenggelam. Jadi kesimpulannya yaitu ini, ijtima terjadi sebelum matahari tenggelam. Kemudian nomor 3 kita akan menentukan ketinggian hilal. Diketahui data yang di bawah ini yaitu data-data yang akan kita gunakan untuk mencari ketinggian hilal. Ada sudut waktu matahari terbenam, ijtima, asensio no matahari pada pukul 10 GMT, asensio rekta matahari pada pukul 11 GMT, asensio rekta bulan pada pukul 10 GMT, asensio rekta bulan pada pukul 11 GMT, dan deklinasi bulan pada pukul 10 GMT. Yang terakhir ada deklinasi bulan pada pukul 11 GMT. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menentukan asensio rekto matahari saat terbenam matahari, yaitu dapat kita lihat rumusnya yaitu asensio rekto matahari pada pukul 10 dikurangi buka kurung asensio rekto matahari pada pukul 10 min asensio rekto matahari pukul 11 tutup kurung dikali 0 derajat 40 menit 40 detik dibagi 1. Nah,
0 derajat 40 menit 40 detik itu yaitu adalah kelebihan menit dan detik dari waktu tenggelamnya matahari. Yang dapat kita ketahui hasilnya sebagai berikut. Yang kedua, langkah kedua, kita akan menentukan asensio rekto bulan. Rumusnya sama dengan asensio rekto matahari dan ketemu hasilnya sebagai berikut: 24 derajat 58 menit 5,6 detik. Langkah ketiga, kita akan menentukan sudut waktu bulan. Dengan rumus asensio rekto matahari dikurangi asensio rekto bulan ditambah sudut waktu matahari. Kita masukkan ke dalam rumus angka-angkanya: 11 derajat 36 menit 13,14 detik kurangi 24 derajat 58 menit 5,6 detik. Kita tambahkan dengan sudut waktu matahari 90 derajat 18 menit 49,53 detik dan hasilnya ketemu yaitu 76 derajat 56 menit 57,7 detik. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan deklinasi bulan saat terbenam matahari, yaitu rumusnya seperti berikut. Rumus deklinasi bulan dan asensio rekto matahari dan asensio rekto bulan ini disebut dengan rumus interpolasi. Rumusnya sama, yaitu deklinasi bulan pada pukul 10 dikurangi dikurangi deklinasi bulan pukul 10 dikurangi deklinasi bulan pukul 11 dikali 0 derajat 40 menit 40 detik dibagi dengan 1, dan hasilnya yaitu sebagai berikut: 7 jam 51 menit 13,77 detik. Yang selanjutnya, langkah kelima, kita akan menentukan tinggi hakiki bulan. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sin tinggi bulan, yaitu sin lintang tempat dikali sin deklinasi bulan ditambah cos lintang tempat dikali cos deklinasi bulan dikali cos tinggi bulan. Dikali cos sudut waktu bulan. Dan angka-angka di atas kita masukkan ke dalam rumus tersebut dan dapatkan hasilnya yaitu 11 derajat 41 menit 40,15 detik. Jadi kesimpulan dari nomor 3 ini yaitu tinggi hilal sebesar 11 derajat 41 menit 40,15 detik lebih dari ketentuan wujudul hilal 0 derajat Maknu Ruqyat RI 2 derajat, LAPAN 3 derajat, dan hilal sangat mungkin terlihat atau teruqyat oleh NU. Sehingga pada awal Ramadan 1443 Hijriah ini insya Allah akan berlangsung secara bersama-sama pada tanggal 3 April 2022 Masehi yang bertepatan pada hari Minggu Wage. Yang keempat yaitu menurut laman mediaindonesia.com mengutip dari website resmi Majelis Tarikh dan Tajdid PP Muhammadiyah, puasa Ramadan 2022 diperkirakan jatuh pada Minggu 2 April 2022. Keputusan bulan Ramadan juga harus menunggu hasil sidang isbat pemerintah yang dilakukan Kementerian Agama. Dan menurut laman https www.islamfinder.org dapat dilihat ini webnya kalender Hijriah 1443 bahwa awal Ramadan 1443 Hijriah itu bertepatan pada tanggal 2 April 2022. Dan kita lihat lagi dari kalender Islam Hijriah tahun 2022 Masehi berdasarkan kemungkinan ruqyatul hilal global menunjukkan bahwa 1 Ramadan bertepatan pada tanggal 3 April 2022. Kemudian dari awal Ramadan menurut versi Google atau dari hasil pencarian penelusuran di Google, penetapan Ramadan sama dengan Muhammadiyah yaitu pada tanggal 2 April 2022 bertepatan dengan hari Sabtu. Yang terakhir, awal Ramadan 1443 Hijriah versi pemerintah itu menunggu hasil sidang isbat terlebih dahulu.
Sekian penjelasan pemaparan hasil jawaban saya. Semoga jawaban saya ini dan penjelasan saya ini membantu teman-teman semua dalam mengerjakan soal-soal ilmu falak, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.